Partai Golkar telah resmi mengusung pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak untuk kembali maju dalam Pilkada Jawa Timur 2024. Selain Golkar, Khofifah juga telah mengantongi dukungan dari Gerindra, PAN, dan juga Demokrat. Lalu seperti apa sepak terjang para petahana yang akan kembali berlaga di Pilkada November mendatang? Kita akan membahasnya bergabung bersama kami Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur 2019-2024, dan Erlangga Pribadi, dosen Ilmu Politik Universitas Erlangga. Selamat sore Mas Emil dan juga Mas Erlangga. Terima kasih atas waktunya. Selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, saya ingin ke Mas Emil terlebih dahulu. Mas Emil, kalau kita melihat beberapa analisa di media, Anda ini dikatakan memiliki bekal dan juga elektabilitas yang cukup untuk maju sebagai gubernur. Bahkan juga ada yang menyebut Anda ini sebenarnya bisa bersaing di Jakarta. Mengapa kemudian Anda memilih untuk tetap mencalonkan diri sebagai Wagub Jatim dan tidak menaikkan posisi Anda seperti dalam posisi gubernur misalnya? Ya, hidup ini kan adalah ada makna yang kita cari ya, gitu. Dan 5 tahun kebersamaan saya ditambah sebelumnya 3 tahun dengan warga Trenggalek sebagai bupati, ada ikatan emosional yang sangat dalam. Dan 5 tahun bekerja dengan Ibu Khofifah juga kami punya chemistry lah yang terbangun dengan baik. Jadi saya melihat bahwa, dan jangan lupa bahwa Jawa Timur ini menyumbang sekitar 1/6 dari perekonomian di seluruh Indonesia. Dan artinya, dan juga kurang lebih 1/4 dari output manufaktur di seluruh Indonesia dan sekitar 1/5 dari perdagangan di seluruh Indonesia. Dan provinsi dengan jumlah penduduk 40 juta yang lebih besar dari bahkan negara tetangga seperti Malaysia atau Australia jumlah penduduknya, mereka 30 dan 25-an juta. Ini tentu ada ruang pengabdian yang sangat signifikan dalam kapasitas sebagai wakil gubernur. Kami melihat bahwa juga ada sebuah mekanisme kerja yang sangat efektif manakala kami bisa ikut dengan Ibu Khofifah ya dalam konteks ini, bagaimana membangun berbagai macam inisiatif baru. Seperti saat ini kita sudah diterbitkan izin operasional untuk beroperasinya salah satu perguruan tinggi terbaik di dunia, King's College London, di kawasan ekonomi khusus Singosari, yang akan menjadi sebuah pemantik untuk perkembangan ekonomi digital di Jawa Timur. Atau Millennial Job Center sebagai upaya untuk mengenalkan generasi muda kita bahwa ada jalan ketiga dalam pilihan karir, menjadi pegawai, menjadi wirausaha, atau menjadi profesional sebagai gig worker atau freelance yang kemudian bisa berkarir secara independen. Nah, hal-hal seperti ini apalagi karena 3 tahun COVID ini berdampak kepada program-program strategis kita, termasuk Peraturan Presiden 80 2019 yang mengatur proyek strategis nasional, tentu kita tidak bisa mencapai itu dengan optimal dari 2 sisi, dari refocusing anggaran maupun juga dunia investasi juga mengalami hambatan. Oleh karena itu tentunya ini yang menjadi sebuah motivasi yang mendasar untuk bisa kembali mengabdi bersama Ibu Khofifah yang menurut saya telah memimpin Jawa Timur dengan sangat baik selama 5 tahun terakhir. Oke, jadi masih ada program-program yang ingin kembali dilanjutkan bersama pasangan Anda, Bu Khofifah ya. Saya ingin ke Mas Erlangga. Ya. Mas Erlangga, kalau kita melihat nama pasangan Khofifah Emil ini disebut memiliki kekuatan dan juga elektabilitas yang cukup besar ya di Jatim. Lalu menurut Anda bagaimana kemudian peta politik dari pasangan Khofifah Emil di Pilgub Jatim di November ini? Dan nama-nama siapa yang kira-kira akan menjadi lawan kuat bagi Khofifah Emil? Ya, kalau saya pertimbangkan bahwa untuk saat ini, konstelasi politik saat ini memang pasangan Bu Khofifah dan Mas Emil ini masih yang terkuat ya dalam konteks menuju Pilkada Jawa Timur 2024. Tapi bukan berarti bahwa dinamika politik pilkada ke depan ini tidak berjalan dengan seru. Artinya, kalau tadi diutarakan oleh Mas Emil sendiri bahwa Jawa Timur ini adalah sangat strategis dalam politik di Indonesia, menjadi pusat perhatian dari tidak saja elit lokal tapi juga elit nasional, dan tentunya kemudian akan banyak sekali kemudian elit politik yang kemudian tertarik untuk masuk menjadi kandidat dalam Pilkada 2024. Nah, saya pikir bahwa hal itu sangat mungkin terjadi karena kalau kita lihat misalnya kemarin dari pihak PKB sendiri itu kemudian sudah memberikan sinyal akan maju dengan calon yang berbeda dengan
kubu Bukovifa dan Mas Emil. Dan kedua juga mungkin yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa sebagai saat ini pasangan terkuat, bahwa partai-partai, terutama partai-partai besar tentunya akan merapat ke dalam kubu Bukovifa dan Mas Emil. Tapi kemudian bahwa kerap kali kekuatan politik yang besar, partai politik yang besar, ini juga memiliki potensi untuk mendorong calonnya. Artinya kemudian apabila memang bahwa sampai detik terakhir bahwa di keputusannya adalah Bukovifa dan Mas Emil yang akan menjadi pasangan, tentunya partai-partai yang kemudian ingin mendorong pasangan kadernya atau orangnya yang akan menjadi bagian pasangan di Pilkada Jawa Timur, tentunya akan bisa jadi akan membuat pasangan baru, akan membentuk koalisi baru. Nah, saya pikir kalau dilihat dari perkembangan itu, maka tidak tertutup kemungkinan bahwa Pilkada Jawa Timur 2024 ini akan mengulangi pilkada sebelumnya, di mana kemudian akan terjadi pertarungan yang cukup seru di dalamnya. Nah, disinilah sepertinya baik Bukovifa dan Mas Emil tentunya kita akan melihat ke depan bagaimana kemudian membangun kecerdasan politik, sehingga kemudian apabila tetap ingin kemudian menjadi sebagai incumbent untuk menang kembali selama 5 tahun ke depan. Tapi Mas Erlangga punya prediksi nama kuat yang akan muncul di Jatim nggak selain nama Bukovifa dan juga Mas Emil? Kalau nama tentu banyak ya, cuman yang jadi kisi-kisi sepertinya kalau ketika kemudian saya utarakan bahwa ini akan menjadi perhatian di tingkat nasional, bisa jadi bahwa yang tampil dalam Pilgub 2024 ini bukan hanya tokoh lokal. Tapi juga kemudian kita bisa melihat beberapa elit-elit politik yang strategis, yang penting, tokoh nasional, itu akan kemudian mencoba pertaruhan politik di dalam Pilkada 2024. Baik. Saya ingin ke Mas Emil kembali. Mas Emil, kalau kita membicarakan Jatim, saya ingin coba kerucutkan ke Surabaya ya, karena ini kan terkenal sebagai kandang banteng PDI Perjuangan. Dan kalau kita melihat belakangan ini sudah ada sinyal-sinyal dari PDI Perjuangan untuk mendukung Bukovifa bersama dengan Anda. Sejauh ini komunikasi yang terjalin seperti apa dengan PDI Perjuangan, Mas Emil? Alhamdulillah kan memang dalam keseharian kami bertugas juga kami harus bersinergi dengan kepala daerah dan anggota dewan yang berasal dari PDI Perjuangan, dan tentunya karena kita sama-sama ingin program pembangunan lancar ya pasti alhamdulillah sekat-sekat partai bisa kita lewati dengan baik, dan ini berdampak pada komunikasi yang positif dalam interaksi terakhir kami dengan PDI Perjuangan. Tapi kan partai-partai yang mendukung Bukovifa dan juga Anda tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju. Ini apakah ada gap ketika nantinya PDI Perjuangan ingin juga mengusung Anda? Bagi kami tidak, tentunya, karena ini juga sudah dikomunikasikan dengan rekan-rekan Partai Kim. Mudah-mudahan juga berlaku yang sama dengan tadi dalam konteks ini tadi Mbak bilang mengenai PDI Perjuangan. Baik. Saya ingin ke Mas Erlangga kembali. Mas Erlangga, kalau berdasarkan kita lihat hasil Pilpres 2024 kemarin, memang ada anomali ya. Karena kan kalau Surabaya ini dikenal sebagai basis massa PDI Perjuangan, tapi justru dimenangkan oleh pasangan 02, Prabowo Gibran. Sepenting apa saat ini menjalin komunikasi dengan PDI Perjuangan? Saya pikir tetap merupakan hal yang sangat penting, karena kemudian kalau kita saksikan bahwa dalam perolehan suara besar itu partai PDI Perjuangan juga kemudian memiliki basis massa yang cukup kuat. Gitu. Artinya kemudian kalau misalnya dalam konteks Jawa Timur sendiri itu berada pada nomor 2 kan. Kalau kita ngelihat realitas politiknya kan nomor 1, nomor 2 itu istilah Jawa Timurnya unda-undi, PKB, PDI, PKB, PDI kan seperti itu. Nah, dan di sini artinya bahwa sebagai partai politik PDI Perjuangan sendiri memiliki massa yang cukup besar. Nah, ini yang akan kemudian saya pikir patut menjadi perhatian dari para kandidat gitu. Dan dalam konteks ini tadi sudah diutarakan oleh Mas Emil bahwa selama ini juga membangun hubungan yang cukup baik dengan elit-elit politik yang terlepas dari partai ataupun keberpihakan politik dalam Pilpres kemarin, dan saya pikir itu merupakan hal yang baik untuk menuju Pilkada 2024 mendatang. Masih memang harus menjalin komunikasi seperti itu. Saya ingin kembali ke Mas Emil. Mas Emil, kalau kita membicarakan tentang nama Anda, ini juga sempat digadang-gadang menjadi menteri pada masa pemerintahan Prabowo Gibran. Apakah Anda membuka kesempatan itu pada periode ini untuk maju ke kancah politik nasional?
Pertanyaannya berkembang lebar sekali ya. Tentunya kami saat ini dalam konteks pencalonan telah berdiskusi dan berkonsultasi dengan banyak sekali pihak, termasuk tokoh-tokoh seperti para kiai, ibu nyai, tokoh masyarakat, perwakilan dari katakanlah bahkan elemen masyarakat desa. Jadi fokus kami bukan berandai-andai, tetapi bahwa memang aspirasi yang saat ini disampaikan kepada Ibu Khofifah dan saya merupakan suatu kehormatan yang tentunya kami sambut dan kami laksanakan dengan sepenuh hati. Baik, untuk target suara di Pilkada Jatim tahun ini ada, Mas Emil? Itu tentu kita berharap bisa menang dengan angka yang baik. Saya rasa itu nanti sudah tahap kampanye yang nanti akan disampaikan mungkin oleh tim kampanye. Oke, nah kemudian untuk potensi lawan yang Anda akan waspadai ke depannya di Pilkada Jatim November mendatang? Kita terbuka saja dengan siapapun yang akan menjadi sahabat dalam mensukseskan demokrasi kita di Indonesia. Oke, baik. Terakhir saya ingin ke Mas Erlangga. Mas Erlangga, tadi sempat disebut di awal ya bahwa ada partai yang memiliki golden ticket. Ini salah satunya adalah PKB yang tidak perlu berkoalisi untuk mengusung nama di Pilkada Jatim 2024. Katanya akan memunculkan sosok perempuan lain untuk menyaingi poros Khofifah Emil seperti itu. Menurut Anda sosok ini akan jadi siapa, Mas? Iya, saya pikir banyak ya. Kemudian kalau PKB itu kemudian biasanya kemudian melihat pada misalnya kalangan perempuan yang misalnya relatif dekat atau menjadi bagian dari kelompok santri, dan saya pikir bahwa hal itu bisa banyak. Bisa jadi misalnya Mbak Yeni, bisa jadi kemudian figur-figur perempuan yang lain gitu yang muncul. Nah, saya pikir perlu kita tunggu ke depan kemudian siapa yang akan menjadi kandidat, tapi saya pikir seperti yang saya utarakan tadi bahwa pilkada ke depan ini akan tetap di Jawa Timur akan menjadi pilkada yang menarik, pilkada yang seru kan. Karena kemudian bahwa posisi strategis Jawa Timur dalam kancah politik nasional dan siapa yang memenangkan Jawa Timur terbukti dalam konteks beberapa kali pemilihan elektoral, politik elektoral itu kemudian menentukan suara dalam pilpres ke depan. Nah, ini akan tetap jadi perhatian dan tentu tidak akan diabaikan oleh kalangan politik. Baik, kita akan melihat bagaimana serunya pilkada di Jawa Timur di bulan November mendatang dan siapa yang akan juga melawan Mas Emil dan juga Bu Khofifah nantinya ya. Terima kasih telah bergabung bersama kami sore hari ini Mas Emil Elestianto Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur 2019-2024 dan juga ada Mas Erlangga Pribadi, dosen ilmu politik Universitas Erlangga. Terima kasih Mas semua, salam sehat selalu, selamat sore.